morning guys. Nah, siapa yang siap untuk kita beribadah hari ini? Nah, ayo kita ibadah dengan benar nih, walaupun ibadah kita cuman online, tapi aku percaya ibadah online itu bukan sekedar ibadah guys. Bukan sekedar mungkin, waduh kita tonton dengan tidur-tiduran. Ayo kita nontonnya, kita benar-benar ibadah nih. Kita benar-benar ibadah, kita siapin dengan baju yang bagus. Minimal tuh jangan celana pendek deh. Kita bisa celana panjang dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa memberikan persembahan juga dalam ibadah online ini. Nah, kalau kalian punya handphone, nah atau orang tua kalian ada handphone yang bisa baca QR code, nah itu bisa persembahan kita itu bisa melalui OVO, GoPay, mobil banking, mungkin BCA atau bank apapun itu yang bisa ada digital banking, bisa melakukan persembahan juga. Ayo kita ibadah dengan semangat, kita dengerin firman Tuhan dengan semangat, dan kita lakukan firman Tuhan apa yang disampaikan hari ini. Oke, terima kasih juga buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang memungkinkan ibadah online ini ada. God bless you. Yes, mari sama-sama pada hari ini kita mau menyanyikan iman kita kepada Tuhan. Amin. Miracle when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your is calling me out right now. I know you're able, my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. Oh, you never will lose. Let's sing everything is possible. Everything is possible by the power of the Holy Ghost. New wind is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. Never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Yes, you never lost a battle. I know you never lost a battle. Yeah, you never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. Never lost a battle. You never lost a battle.
You never lost a battle. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. Oh, you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never. Once more time says you can do all things. Oh, you can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. I know, yes I know you never will. And I know you never will. Jesus, oh, I know you never will lost. You never lost a battle. Oh, nothing is impossible to you. Jesus, I believe in you. Your hand is moving right now. Oh, touching our hearts, touching our hearts. Oh, Jesus, Jesus, hallelujah. Kami percaya akan kuasa-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau setia Tuhan. Amin. Kau yang selalu ada Tuhan di sisi kami. Yes Tuhan. Jesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Amin. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness cast away my fears, for God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace, for God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Yes, Lord, there is none like you.
Amen. Oh, when my world is shaking, when my world is shaking, and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. Your faithfulness, oh God. Amen. Cast away my fears, for God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace, for God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you, oh Jesus. You're amazing. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, there is none like you. Lord, there is none like you. Jesus, oh, I will sing forever. Oh, say I will sing. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Oh, I will sing, Lord. I'll sing forever. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. Yes, I will sing forever. God, you are beside me. Amen. I will not be shaken, oh Lord. I put my trust in you. Jesus, you're amazing. Oh, I will sing forever. Lord, there is none like you. Oh God, you are beside me. I will not be shaken. Yes, Lord, I put my trust in you, Jesus. Amen. Forever, Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing. Forever everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Oh Lord, there is none like you. Jesus. Oh, kami mau bernyanyi Tuhan terus Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh Jesus. Lord, there is none like Jesus, yes Tuhan, I lift my hands to you. I'll sing forever. I'll sing forever.
forever. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, yes, amen. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Hello youth. Let us praise God. Hallelujah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sing it out. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semua tepuk tangan. Hallelujah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Semua. Do you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Hallelujah. To you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe you, God. Oh, haleluya. Kami percaya Engkau dapat melakukan segalanya bagi kami, Tuhan. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. To you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Do you? Amen. Yes, God. Yes. You give me strength. Nothing is impossible. Do you? My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. We believe you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
Amin. Shalom. Halo teman-teman, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oke, hari ini aku akan membagikan firman tentang respon yang benar. Yang dimaksud respon yang benar itu di sini adalah respon kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi segala sesuatu. Entah itu masalah, ujian, pencobaan, ataupun juga respon kita terhadap berkat dan kebahagiaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, orang-orang tuh selalu bilang hidup itu berputar. Ya, karena kadang kita bisa ada di bawah, ya dalam titik terendah hidup kita. Kadang kita juga bisa di atas, dalam keadaan sukses, misalnya diberkati. Nah, orang-orang selalu bilang hidup ini berputar, ya maksudnya itu. Masalah dan berkat itu gantian, selalu datangnya bergantian dan tidak pernah berhenti sampai ya kita tutup usia. Nah, oleh karena itu dari semua masalah, berkat dan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, respon kita terhadap hal tersebut itu sangat penting. Nah, di Alkitab tuh ada banyak contoh ya nabi-nabi maupun pribadi lainnya yang mengalami tekanan dan goncangan yang hebat, tapi responnya bisa tepat. Contohnya Yusuf. Ketika Yusuf dirayu oleh istri Potifar, nah itu kan ujian. Tapi dia memiliki respon yang tepat, yaitu dia menolak rayuan tersebut. Juga Ayub, waktu Ayub kehilangan semua yang dia miliki dari harta benda dan juga kehilangan semua anak-anaknya, tapi Ayub tetap memilih untuk merespon semua itu dengan mengucap syukur. Dan ada satu lagi saya kasih contoh, misalnya Daniel. Daniel waktu diberi ujian juga diminta untuk menyembah patung ya oleh Raja Nebukadnezar waktu itu. Daniel memilih untuk menolak. Nah, begitu banyak contoh yang lain ya. Tapi juga ada yang dapat berkat tapi responnya salah, itu juga banyak. Contohnya bangsa Israel. Waktu bangsa Israel di padang gurun dan mendapat berkat ya, kalau aku bilang itu berkat burung puyuh untuk dimakan, karena waktu itu mereka minta burung puyuh, tapi mereka memakan burung puyuh itu dengan rakus sampai Tuhan itu, kalau bahasa kasarnya, jijik gitu loh dengan mereka. Juga Raja Salomo itu juga dapat berkat yang luar biasa, dapat berkat hikmat, kekayaan, kemasyuran. Waktu itu gak ada raja seperti Raja Salomo, tapi kita bisa baca di Alkitab, akhir hidupnya itu gak baik ya. Dia berakhir memiliki istri yang banyak, pokoknya tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Ada satu contoh lagi, Raja Hizkia. Raja Hizkia itu waktu itu setelah perang kalau nggak salah, dia sempat sakit dan ada nabi yang mendatangi dia mengatakan bahwa hidupmu itu nggak akan lama. Nah, tapi Hizkia itu menolak nubuatan tersebut dan ingin umur panjang. Tapi kita juga bisa baca di Alkitab, akhir hidup dari Raja Hizkia itu juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Nah, hari ini aku akan ambil contoh ya, kita buka aja di Lukas 1 ayat 5 sampai 25 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, di Lukas 1 ayat 5 saya baca, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi Zakaria ini imam ya. Dia adalah
salah seorang imam yang bertugas di Bait Allah waktu itu. Nah, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi perlu digarisbawahi di sini, keduanya itu yaitu Zakaria dan istrinya Elisabet itu adalah orang benar, orang percaya, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, kita lanjut dulu ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, waktu itu kebetulan Zakaria itu sedang bertugas dan dia itu masuk ke ruang untuk membakar ukupan. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, jadi benar-benar ini yang menemui Zakaria ini adalah malaikat ya, bukan nabi, bukan utusan Tuhan yang berwujud manusia, tapi betul-betul adalah malaikat. Dan kita lanjut ayat 12, melihat hal itu ia terkejut dan jadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi menurutku untuk suami istri yang selama ini mandul dan ketika malaikat itu ngasih berita bahwa mereka akan mempunyai keturunan, menurutku ini adalah berita yang baik. Ini menurutku berkat yang luar biasa gitu loh. Tapi kita lihat nanti respon Zakaria ini bagaimana. Nah, di ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ini juga berkat juga. Selain anaknya itu selain nanti anaknya akan lahir, tapi anaknya juga dibuatkan semua orang tuh akan bersukacita atas kelahiran anak ini. Lanjut ayat ke-15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi Yohanes ini benar-benar dinubuatkan jadi nabi yang besar. Kita bisa baca lanjut lagi ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, jadi kita bisa tangkap ya dari perikop ini bahwa Zakaria ini awalnya itu mandul. Zakaria dan Elisabet ini awalnya mandul, tidak bisa punya anak. Kemudian ada malaikat Tuhan, ya bukan manusia, maksudnya bukan nabi atau utusan Tuhan berwujud manusia, tapi malaikat Tuhan sendiri yang berkata bahwa mereka akan punya keturunan. Itu yang pertama, mereka akan berbahagia dan semua orang-orang akan berbahagia karena kelahiran anak mereka. Yang kedua ya kan, yang ketiga bahwa anak mereka yaitu Yohanes itu akan jadi nabi yang besar. Kalau dari bayanganku, Zakaria ini kan seorang imam. Bagi seorang imam kalau punya anak nanti dibuatkan jadi nabi yang besar itu pasti senengnya minta ampun lah, seneng banget gitu. Karena bisa dibilang imam kan juga hamba Tuhan ya kan. Kalau zaman sekarang kan seperti pendeta gitu, punya anak, anaknya juga hamba Tuhan, mereka pasti akan sangat bangga dan bahagia gitu loh. Nah, cuman sayangnya respon Zakaria ini menurut saya nggak tepat, sehingga dia
menerima konsekuensi, dia akhirnya bisu sampai Yohanes itu lahir. Jadi ini adalah betul-betul salah satu contoh tokoh di Alkitab yang mendapatkan berkat tapi responnya tidak tepat. Ya ini Zakaria ini salah satu contohnya. Nah, kemudian kita mau bandingkan ya dengan perikop selanjutnya di pasal yang sama juga, Lukas 1 ayat ke-26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya bacakan ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, kemudian ayat ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Oke, sampai sini. Nah, jadi sebenarnya cerita pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus ini cukup mirip. Maria ini merupakan seorang yang taat, orang percaya juga, orang yang taat kepada Tuhan, dan juga sama yang menemui dia waktu itu untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus itu juga malaikat. Jadi sama-sama orang percaya didatangi malaikat, diberitahu akan mengandung dan melahirkan anak yang suatu saat akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Nah, gitu kan. Cuma ada perbedaan ya. Maria ini waktu itu masih perawan. Jadi dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi mereka belum menikah. Nah, kalau sampai Maria itu hamil sebelum menikah dengan Yusuf, itu akan menjadi masalah besar. Karena pada zaman itu, setahu saya, kalau hamil di luar nikah itu kan namanya berzina ya. Berzina itu hukumannya fatal. Hukumannya itu bisa dirajam oleh netizen pada zaman itu ya. Jadi benar-benar hukumannya ini betul-betul fatal. Jadi menurut saya bisa dibilang ya ini kabar yang membahagiakan, karena Maria akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi memiliki apa? Yang tadi malaikat bilang kan, menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi kan sama-sama dibuatkan anaknya ini akan menjadi orang yang luar biasa gitu loh. Sama seperti Yohanes tadi juga penubuatannya juga luar biasa. Nah, cuma kita lihat di ayat ke-34 respon Maria ya. Ini agak mirip dengan Zakaria sebenarnya, tapi ada bedanya. Kita baca, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, kalau menurut saya, Maria ini bukan meragukan, tapi bingung ya. Bingung bagaimana caranya dia bisa hamil padahal dia tuh nggak punya suami. Maksudnya bagaimana caranya seorang wanita bisa hamil tanpa berhubungan badan? Nah, itu kan aneh. Nah, sebetulnya kalau pasangan suami istri yang mandul tapi kemudian bisa memiliki anak, itu dulu sudah pernah terjadi. Ya contohnya Abraham ya kan, Abraham dan Sarah. Kan akhirnya Abraham memiliki anak walaupun usianya juga sudah lanjut. Sarah malah juga sudah menopause dan akhirnya tetap mereka bisa memiliki keturunan. Jadi sebetulnya kalau pasangan mandul tapi bisa
memiliki keturunan tuh bukan hal yang baru gitu loh. Sudah terbukti dulu, tapi Zakaria ini masih aja nggak percaya. Nah kalau Maria ini ya nggak pernah terjadi, sampai hari ini pun juga nggak ada seorang wanita yang tiba-tiba hamil tanpa melakukan hubungan badan tuh nggak pernah ada dari dulu sampai sekarang, dari sebelum Yesus lahir sampai sekarang sesudah Yesus lahir ya nggak pernah terjadi, ya cuma sekali itu aja. Jadi ini pertanyaan yang menurut saya wajar ya. Nah kemudian malaikat menjawab ya di ayat ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca di ayat yang terakhir 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi yang aku tangkap waktu membaca perikop ini, Maria ini benar-benar orang yang luar biasa. Dalam keadaan yang menurutku sulit ya, terancam dirajam batu oleh massa, ya kan, karena terancam dituduh berzina. Tapi Maria tahu bahwa ini tuh kehendak Tuhan. Dan Maria malah bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah itu benar-benar suatu hal yang gak mudah untuk dilakukan, karena resikonya besar. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara respon Maria dan respon Zakaria dalam menanggapi berita dari malaikat. Itu berbeda. Kalau Zakaria itu lebih ke arah meragukan Tuhan, nantang Tuhan, minta bukti. Bagaimana caranya? Bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Tapi Maria justru mau taat dan mau percaya bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik untuk dia gitu. Respon mereka ini benar-benar berbeda. Mereka tuh sama-sama orang percaya, bahkan Zakaria itu imam. Kalau anggapannya Zakaria itu pendeta, mungkin Maria itu jemaat biasa ya. Sama-sama yang datang ke mereka adalah malaikat Tuhan. Tapi respon mereka ini berbeda. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa respon kita terhadap apapun berita ataupun kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu penting gitu. Bagaimana caranya kita tuh bisa memiliki respon yang benar? Menurutku satu-satunya cara itu adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita sebagai manusia tuh lemah. Kita tuh nggak bisa dalam kondisi yang 100% terus. Kita tuh juga berputar ya, naik turun. Kondisi kita tuh selalu nggak bisa 100% terus. Itu nggak mungkin. Dan pasti ada kemungkinan, ada chance bahwa kita itu merespon sesuatu dengan tidak tepat. Dan menurutku disinilah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus kan diutus untuk hadir untuk menjadi pembimbing kita. Maksudnya ketika kita nggak mampu, Roh Kudus yang menguatkan. Ketika kita bingung, Roh Kudus yang membimbing, yang menuntun kita. Jadi Roh Kudus juga itu yang akan memampukan kita agar kita tuh memiliki respon yang tepat dalam situasi apapun juga dalam hidup kita. Ini ada satu ayat sih yang berhubungan dengan hal ini. Saya bacakan di Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, dari ayat ini kita bisa paham ya bahwa Tuhan tuh yang akan bertindak. Tuhan yang akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Yang saya tangkap berarti ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita tuh akan dimampukan untuk memiliki respon yang benar dalam menghadapi segala sesuatu, entah itu masalah ataupun berkat. Dan respon ini penting karena itu akan menentukan apa yang selanjutnya akan terjadi dalam hidup kita. Ya contohnya seperti Zakaria tadi, ketika dia responnya salah, dia harus menanggung risiko bahwa dia akan bisu sampai Yohanes itu lahir. Sedangkan Maria, ya kita tahu bahwa Maria adalah wanita yang diberkati Tuhan ya. Maria dan Yusuf adalah anak Tuhan yang diberkati dengan luar biasa. Nah, saya tutup dengan kesaksian. Jadi beberapa seminggu sebelum saya menikah, jadi aku menikah itu tanggal 8 Agustus, kira-kira seminggu lah. Waktu itu aku lagi antar Sharon, adikku, ke dokter gigi. Nah, aku biasanya itu kalau nyetir tuh hati-hati. Ya, menurutku sih aku sudah hati-hati. Tapi waktu itu entah kenapa aku nggak lihat ada mobil di depanku dan aku akhirnya nabrak. Akhirnya aku minggirin mobil. Orang yang aku tabrak itu mobil juga. Itu juga akhirnya minggirkan mobil juga. Nah, tapi entah kenapa ya, biasanya kalau aku sebelumnya juga pernah nabrak sih. Biasanya kalau aku nyerempet mobil atau motor itu pasti gopoh. Bingungnya itu luar biasa itu. Tapi hari itu tuh enggak. Seperti kayak ya kaget, tapi aku masih bisa handle gitu. Enggak gemeteran, enggak gopoh sampai gimana, tapi aku masih bisa handle waktu itu. Dan kemudian aku turun dari mobil, yang aku tabrak juga turun dari mobil, bapak-bapak gitu, paruh baya. Aku bilang, sorry ya, aku betul-betul nggak sengaja, aku nggak lihat. Terus satu hal pertama yang aku syukuri adalah susuknya itu nggak marah gitu. Susuknya bilang, iya kenapa kamu kok nabrak, kamu main handphone ya? Ya aku jawab enggak, aku nggak main handphone, tapi karena aku memang benar-benar nggak lihat ada mobil di depanku. Karena aku tadi lihat ke arah yang satunya gitu kan, karena itu kan pertigaan gitu. Dan susu itu malah bilang gini, ya nggak apa-apa, semua orang pernah buat salah. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama ada orang yang ditabrak tapi malah menghibur yang menabrak gitu kan. Nah itu menurutku berkat yang pertama. Terus berkat yang kedua menurutku ya, aku maupun susu itu nggak mengalami cedera apapun. Yaitu adalah hal kedua yang betul-betul aku syukuri gitu. Nah setelah nabrak itu ya aku lalu harus tanggung jawab besoknya bertemu di bengkel untuk menyelesaikan ya kerugian yang diderita oleh susu tersebut. Nah karena aku nggak bisa ke bengkel, akhirnya digantikan oleh Singgi yang waktu itu masih calon suami. Nah kemudian memang sih waktu malamnya itu sempat terpikirkan gitu, aduh kenapa ya kok bisa nabrak, mana minggu depan ini sudah mau nikah tapi kok kejadiannya itu malah ada sesuatu yang buat hati itu rasanya nggak enak kayak gitu. Tapi aku kayak waktu itu berdoa, waktu itu malam sebelum tidur aku berdoa, ya wis Tuhan, aku ucap syukur apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Aku bersyukur aku nggak dimarahi oleh susuknya, bersyukur nggak ada yang cedera, paling cuma
rugi materi lah, harus ganti kerusakan mobilnya susu, ya menurutku aku nggak apa-apa dan aku mau bersyukur. Nah setelah itu keesokan harinya kan akhirnya Singgi yang menemui susu itu di bengkel. Nah sambil menunggu susu tersebut datang, Singgi sempat kayak ngobrol gitu dengan pemilik bengkel, dan ternyata pemilik bengkel tersebut sedang mencari produk yang dijual oleh suami saya. Nah jadi menurut saya ini berawal dari tabrakan, tapi ujungnya itu malah dapat pelanggan. Nah itu adalah berkat yang menurut saya luar biasa gitu. Menurut saya itu semua karena Tuhan tuh memampukan saya untuk ngucap syukur hari itu, gak terlalu menyesali apa yang terjadi, gak menyalahkan siapa-siapa, gak menyalahkan keadaan, dan Roh Kudus juga beri damai sejahtera dan ketenangan dalam hati saya. Jadi waktu itu betul-betul saya bersyukur bahwa Tuhan itu penyertaannya luar biasa. Jadi menurut saya itu bukan Irin yang biasanya gitu loh. Irin yang biasanya itu pasti akan yaitu tadi gugup, gopoh, gemetaran, terus menyalahkan diri sendiri berlebihan dan sebagainya. Nah tapi hari itu enggak. Ya saya percaya bahwa Roh Kudus itu yang memampukan saya gitu. Dan saya harap kita semua, ya kalian yang mendengarkan firman hari ini juga bisa menempatkan Tuhan dalam hidup kalian, yang terutama mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidup kalian, supaya dalam setiap apapun, baik masalah maupun berkat yang kalian hadapi dan terima nanti di dalam hidup kalian tuh bisa memiliki respon yang benar. Oke, thank you buat kesempatan yang diberi untuk berbicara di ibadah online ini, dan aku harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. God bless. Halo semuanya, gimana tadi firman Tuhan sudah didengarkan? Jangan lupa untuk firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu harus benar-benar kita lakukan dalam hidup kita ya. Nah, kakak ingin mengajak kalian yang mau untuk pelayanan, untuk Kak, kalau kayak gini nih apa bisa pelayanan nggak sih? Kita kan nggak ada gereja nih. Bisa dong, kita bisa pelayanan nih. Kalau yang bisa main musik, nanti bisa hubungi Kak Karen. Nah, kalau yang bisa editing video juga bisa hubungi aku nih. Bisa hubungi saya juga. Nah, nanti kita bisa sama-sama untuk kita melayani Tuhan. Tetap harus melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Yuk kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik buat kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami hari ini berdoa sepakat di dalam nama Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan tolong lalukan virus corona ini Tuhan, berbagai permasalahan sosial juga Tuhan yang melalukannya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau mencintai bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ibadah hari ini kami sudah selesai, kami percaya penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk teman-teman kami Tuhan, yang mungkin ada yang sakit, yang berkesusahan. Mari Tuhan berkati, Tuhan yang melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week.